Mari kita bahas benda kecil yang punya dampak besar. Iya, rokok. Di negara ini, rokok identik dengan sponsor olahraga atau musik. Tetapi, apa hubungannya rokok dengan olahraga dan musik? Apa rokok bisa meningkatkan stamina atau memperindah suara? Oke, menurut penelitian kanker di United Kingdom, rokok mengandung 4.000 bahan kimia. Ratusan bahan merupakan racun, dan 70 diantaranya dapat menyebabkan kanker. Tetapi lucunya, benda ini laku keras di pasaran. Bahkan tulisan ini sudah tidak asing lagi di mata kita. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tertera penyakit-penyakit yang menyeramkan. Bahkan penyakit jantung merupakan penyakit berat pembunuh nomor 1 di dunia. Total kematian akibat penyakit jantung adalah 29% dari kematian global setiap tahunnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2008. Lagi-lagi, kenapa rokok masih laku terjual? Indonesia menempati urutan keempat dunia dalam hal mengonsumsi rokok. Bayangkan saja, pada tahun 2009, Indonesia menghabiskan 260,8 miliar batang rokok per tahun, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Padahal menurut Bank Dunia, 48% orang Indonesia atau 115,5 juta orang masuk dalam kategori miskin pada tahun 2012. Tetapi sepertinya tidak ada kata miskin untuk membeli rokok. Mari kita coba hitung. Jika perokok mengkonsumsi rokok rata-rata 11 batang per hari, maka per bulan adalah 330 batang. Jika harga rokok Rp500, maka biaya per bulan adalah Rp165.000 dan Rp1.880.000 untuk per tahunnya. Diperkirakan tahun 2010, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk membeli rokok adalah Rp138 triliun. Iya, Rp138 triliun sepertinya terbakar percuma setiap tahunnya. Hasil survei riset kesehatan dasar 2010 menyatakan ada 58,58 juta perokok aktif di Indonesia. Jumlah perokok pasif tentunya jauh lebih besar, yaitu 92 juta orang. Padahal kita tahu bahwa perokok pasif akibatnya lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif 3 kali lipat dari bahaya perokok aktif. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyatakan sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke tubuh perokok, sedangkan 75%-nya beredar di udara bebas yang beresiko masuk ke tubuh orang di sekelilingnya. Dan korban paling banyak adalah anak-anak dan balita umur 0-14 tahun. Banyak yang berpendapat bahwa rokok menguntungkan bagi negara, khususnya dari pemberlakuan cukai. Ya, benar, negara kita mendapatkan 60 triliun dari cukai pada tahun 2010. Tapi, apakah ini sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dari rokok? Mari kita coba hitung. Tahun 2010 diperkirakan ada 6 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat penyakit terkait tembakau. Di antaranya 190.260 orang di Indonesia. Dari 190.260 nyawa yang hilang tersebut, dapat dihitung kerugiannya dari tahun produktif yang hilang. Bila dihitung dari kehilangan pendapatan per kapita, maka biaya yang hilang adalah 105,3 triliun. Diperkirakan tahun 2010, pengeluaran atau hilangnya uang masyarakat untuk membeli rokok adalah 138 triliun. Biaya rawat inap dari penyakit akibat tembakau adalah 1,85 triliun. Biaya rawat jalan adalah 0,26 triliun. Sehingga total kerugiannya adalah 245,41 triliun. Jauh berbeda dari cukai tahun 2010, yaitu 60 triliun. Jika membicarakan rokok, pasti terkait dengan petani tembakau. Pertanyaannya adalah, apakah petani tembakau sejahtera? Buktinya, hingga saat ini, kita sering mendengar di berbagai media bahwa kesejahteraan petani tembakau tak kunjung membaik. Indonesia memang pengekspor tembakau, tapi tahukah Anda Indonesia juga mengimpor tembakau? Pada tahun 2010, Indonesia mengekspor daun tembakau dengan nilai 195,633 juta US dollar. Namun, Indonesia mengimpor daun tembakau senilai 378,71 juta US dollar, sehingga defisit 183,077 juta dolar. Pangsa pasar rokok Indonesia didominasi oleh 3 perusahaan besar. Bahkan, 37% rokok sebenarnya dikuasai oleh pihak asing. Jadi, penjualan rokok tidak menguntungkan para petani tembakau secara signifikan, melainkan masuk ke kantong para penguasa perusahaan tersebut, dan menempatkan para penguasa perusahaan tersebut di urutan 1 dan 2 daftar orang terkaya se-Indonesia menurut majalah Forbes 2013. Lalu, kemana lagi larinya uang tersebut?
Iya, promosi atau iklan rokok yang terpampang di sepanjang atau sudut kota. Kota-kota kita seakan tak ada yang luput dari baliho atau spanduk raksasa rokok. Atau iklan rokok yang super keren seakan tiada henti diputar di stasiun-stasiun TV. Hal ini seakan membuat orang-orang berpikir bahwa merokok itu keren. Dan biasanya usia remaja yang rentan terpengaruh iklan rokok. Para remaja awalnya hanya penasaran untuk mencoba rokok. Namun, akhirnya kecanduan karena adanya zat yang bersifat adiktif di dalam rokok. Karena faktanya, 78% perokok di Indonesia memulai merokok sebelum umur 19 tahun. Jadi, bisa dibayangkan betapa rapuhnya generasi muda kita.